lain. Enggak, yang 30 yang menit. saya maksud H2H, satu lawan satu gitu. Yang lain diturunkan. Oh, kenapa? Enggak, saya maunya sama hostnya aja. Loh, kenapa? Kenapa? Enggak apa-apa. Ngomong aja di sini, ngomong aja. Enggak apa-apa. Cuma Mana satu sunahnya lawan Pak satu. Yusuf? Ya. Mana sunahnya? Mana sunahnya harus satu lawan satu? Nah, tuh kan belum apa-apaan udah kejang kan? Bukan kita Pak Yusuf, karena kan kita kan menghormati pemilik ini, pemilik Iya. pemilik room. Maka dari kita itu di sini ruang diskusi. Gini, maka dari itu saya pun menghormati pemilik room ya, agar tidak diganggu jalan diskusinya satu lawan satu sama saya. Nggak ada yang ganggu. Silakan. Silakan. Yang lain ditutup mic-nya. Nggak perlu. Ustaz Yusuf ngomong aja. Nanti saya ngomong, yang lain pada ikut ngomong. Nggak usah diatur-atur begitu. Coba ngomong aja. Makanya oke, kalau gitu saya sama hostnya aja ya. Iya, silakan. Baik, oke, saya panggilnya Bang Pendi ya. Siap. Bang Pendi, jadi begini, saya mau tanya dulu, alasan ente keluar dari agama Islam itu apa? Saya pengen tahu. Saya keluar dari agama Islam karena percaya kepada Yesus. Bagi saya tidak terlalu pusing apa kata Ustadz Yusuf tentang Yesus. Benar, Anda Ya, jangan ketawa. terus. Saya tidak terlalu pusing apa kata si Zuma dan teman-teman Muslim terhadap Yesus. Bagi saya, dia sudah mengubah saya ke jalan yang lebih baik. Dia satu-satunya pribadi yang berani mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Oke. Dia satu-satunya pribadi yang mengatakan aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada engkau pun berada. Oke, sampai situ dulu. Siap, Bang Pendi kan kemarin itu saya dengar pernah sekolah di pesantren, betul kan? Sesuai dengan kesaksian. Betul. Ketika di pesantren itu apa aja yang dipelajari? Apa yang diajarkan itu yang saya pelajari. Kenapa Bang Pendi itu nggak tahu bahwa ada juga Nabi yang mengatakan jalan kebenaran dan hidup? Tunjukkan ke saya kalau ada. Baik, Nabi Muhammad SAW ya, di dalam Quran surah Ali Imran ayat 32. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Apabila kamu ingin mencapai Allah, mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikutilah sunnahku. Nabi sebagai jalan. Itu yang pertama. Kan Yesus juga menyatakan dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup sesuai Yohanes 14 nomor 6. Kan seperti itu. Ya, silakan. Oke, itu jalan ya, jalan. Yang kedua, apakah Nabi Muhammad itu kebenaran? Quran surah Muhammad ayat 2. Nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbih. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah kebenaran dari Tuhannya. Oke. Nah, yang ketiga, satu lagi. Masalah hidup yang kekal. Akulah jalan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Apakah Nabi Muhammad juga menjamin hidup? Di dalam sebuah hadis, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Silakan ditanggapi. Oke. Alat surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, ya, ini pertanyaan saya, ini perkataan siapa ini? Perkataan Allah. Perkataan Allah, bukan perkataan Muhammad. Oh, jadi gini, apa yang diturunkan? Enggak, ini perkataan Allah atau perkataan Muhammad? Perkataan Allah. Perkataan Allah. Iya. Kalau Yesus, akulah jalan, anak Tuhan, akulah jalan. Yesus tidak, Yesus itu bukan dikatakan oleh orang. Tetapi Yesus berkata sendiri, Ana Thoriq, akulah jalan, wal haq dan kebenaran, wal hayah dan hidup. Oke. Ya, sedangkan surat Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, lalu dalam kurung oleh penerjemah Al-Qur'an ditulis Muhammad. Padahal bil lughah al-arabiyah itu tidak ada nama Muhammad. Oke? Jika kamu mencintai Allah, ikutlah aku. Kalau ini perkataan Allah, ikutlah aku di sini, ikut siapa ini? Ikut Allah atau ikut Muhammad? Baik, sebelum saya menjelaskan, Bang Pendi tahu nggak
kata kul itu apa? Sewaktu dijelaskan di pesantren. Katakanlah enggak, jangan lagi bertanya kalimat dengan saya. Ya, saya hanya pertanyaan saya menanyakan kata kul. Jangan bertakiyah Ustaz Yusuf. Pertanyaan saya, tidak bertakiyah, ini kan sesuai di perkataan Allah pesantren apa perkataan Muhammad? Sesuai di pesantren. Ini perkataan Allah apa perkataan Muhammad? Bentar, kul itu kosakata apa? Ini perkataan Allah apa perkataan Muhammad? Kan nggak tahu. Kalau sama orang yang tidak memahami, Anda boleh bertakiyah. Sama saya tidak boleh. Apa yang diajarkan di pesantren gitu? Kata kul ini perkataan Allah atau perkataan Muhammad? Itu perkataan Allah. Kan perkataan Allah, bilang. Bukan perkataan Muhammad, benar? Terus kata kul itu ditujukan kepada siapa? Jangan bertakiyah. Ya. Pertanyaan saya yang paling sederhana, yang ente ayat ini surat Ali Imran ayat 31 ini, apakah kalamullah? Ya jelas kalamullah. Laisa kalamul Muhammad? Yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ini bukan perkataan Allah, bukan perkataan Muhammad, Kalau perkataan Muhammad, sabda Nabi Muhammad, sabda Rasulullah. Hadis. Ini hadis apa Al-Quran? Al-Quran. Al-Quran. Berarti bukan perkataan Muhammad kan? Bukan perkataan Muhammad. Udah di situ. Kau buka di Quran surah An-Najm. Kalau perkataan Muhammad, tunjukkan ayat dalam Al-Quran di mana Muhammad mengatakan akulah jalan. Tunjukkan kepada saya. Gini. Ya, saya jelaskan kembali. Anda tadi mencocok logikan antara perkataan Yesus dengan perkataan Muhammad. Bukan. Makanya saya tanya sama Bang Pendi. Dia tadi mencocok logikan enggak perkataan Yesus dengan perkataan Muhammad? Enggak, itu perkataan cocok logikan. Cocok logikan. Saya berani mengatakan sangat mencocok logikan. Sudah bisa ngomong? Silakan. Ketika saya tanyakan kepada Bang Pendi, kosakata kul itu tentang masalah apa? Anda tidak tahu gitu loh. Terus apa yang Anda pelajari di pesantren? Bukan masalah tahu tidak tahunya. Anda tadi mencocok logikan di dalam Al-Quran itu Muhammad juga berkata, akulah jalan. Bukan masalah. Anda mencocok logikan antara perkataan Muhammad dan perkataan Yesus. Anda mengatakan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu tertulis di Yohanes 14 ayat yang ke-6. Lalu Anda mengambil surat Ali Imran ayat 31. Di mana di sini bukan perkataan Nabi Muhammad tapi perkataan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Injil Habaget, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi saudara yang mendukung pelayanan yang sedang saya lakukan di daerah Papua, tepatnya di Jayapura dan sekitarnya saudara. Dan saya sudah beberapa hari di kota Jayapura. Bapak Ibu bawa dalam doa syafaat agar melalui pelayanan kita banyak orang dikuatkan dan kita bisa membentengi pemuda-pemudi kita di tanah Papua agar tidak ada yang menjadi mu'alaf, tidak ada yang meninggalkan Yesus, ya. Tidak ada satupun anak-anak Papua, khususnya putra daerah Papua, meninggalkan Yesus. Tidak ada. Dan tidak boleh lagi anak Papua meninggalkan Yesus. Sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Karena melalui Dia kita bisa masuk surga. Dia yang menyelamatkan kita. Dia yang membawa kita ke surga. Tidak ada satupun pribadi yang bisa membawakan kita ke surga selain Yesus. Tidak ada satupun pribadi yang bisa menyelamatkan kita selain Yesus. Maka dari itu saya mengajak saudara semuanya supaya kita mendoakan Papua dan sekitarnya, termasuk kantong-kantong Kristen yang lain, agar tidak ada lagi kantong-kantong Kristen yang meninggalkan Yesus alias menjadi mu'alaf atau bla 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 dan sebagainya dan sebagainya. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu Ustadz Yusuf PI, Yusuf PI, dia menantang saya debat saudara. Dengan begitu lantang dia naik ke Komal. Dia meminta saya untuk menurunkan kawan-kawan yang ada di Komal seperti Bang Nabirong, ada Pak Trianto, ya Pak Trianto itu Muslim, ada juga
saudara kita Brother Timothy, saudara ya. Jadi dia meminta untuk mereka diturunkan supaya bisa diskusi dengan saya. Saya bilang tidak perlu turunkan mereka, mari kita diskusi. Oh, tidak boleh katanya, nanti mereka akan ikut campur dalam perdebatan kita. Saya maunya head to head. Nah, saya maunya berdua dengan Bang Pendi. Saya bilang tidak masalah ya. Komal ini aturan saya, bukan saya ikutin aturan Anda. Anda jangan mengatur-ngatur komal saya, karena ini milik saya. Kalau saya masuk ke komal Anda yang atur, bukan saya. Anda sebagai tamu, Anda mau diskusi, mau debat, mari kita debat. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, Yusuf PI bertanya kepada saya, kenapa saya meninggalkan Islam? Kira-kira begitu. Kenapa saya murtad? Nah, saya bilang, bagi saya Yesus itu adalah juru selamat. Saya tidak terpengaruh dan saya tidak peduli kepada orang-orang di luar sana yang berpandangan tentang Yesus. Bagaimanapun pandangan mereka tentang Yesus, itu tidak akan mengubah posisi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan itu tidak akan menggoyahkan iman kami kepada Yesus Hamasyah, kepada Yesus Kristus. Nah, saya bilang, Yesus berkata dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Setelah saya membaca ayat tersebut, saya lama setelah itu baru saya ambil keputusan untuk murtad. Saya tinggalkan agama Islam, menjadi orang Kristen alias menjadi pengikut Kristus. Bahkan saya sudah dipakai oleh Tuhan menjadi penginjil. Saya masuk ke pelosok-pelosok, masuk ke pedalaman-pedalaman, masuk ke daerah-daerah. Dan sebagaimana Bapak Ibu ketahui, saya saat ini ada di Papua. Nah, lalu Yusuf PI Bapak Ibu berkata, apakah Bang Pendi tidak pernah belajar di pesantren? Karena saya dengar Anda pernah mondok di pesantren. Nah, apakah tidak pernah belajar di pesantren bahwa Nabi Muhammad juga mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup? Oh, saya bilang, saya tidak pernah temukan. Nah, coba di mana Nabi Muhammad berkata seperti itu? Lalu Bapak Ibu, dia membuka surat Ali Imran ayat 31, di mana di situ ditulis, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbikumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, katakanlah dalam kurung Muhammad, kalau saudara melihat teks bil lughah al arabiyah, tulisan dalam bahasa Arab, dalam teks asli bil lughah arabiyah, dalam teks asli berbahasa Arab tidak ada nama Muhammad ya, tetapi oleh penerjemah Al-Quran dibuat dalam kurung, tutup kurung, nama Muhammad. Jika kamu mencintai Allah, ikutlah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi Bapak Ibu, dari ayat surat Ali Imran ayat 31 ini sudah pasti ya, Nabi Muhammad di sini tidak pernah mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Berbeda dengan Yesus. Yesus dia sendiri mengatakan di dalam satu ayat, tidak loncat ke ayat-ayat yang lain. Dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yusuf PI Bapak Ibu mencocokkan, memaksakan kehendaknya bahwa surat ini Ali Imran ayat 31 itu adalah perintah perkataan Nabi Muhammad katanya. Ketika saya memaksa ini perkataan Allah atau perkataan Muhammad, lalu dia bilang itu perkataan Allah. Setelah saya desak dia, nah habis itu dia mengajak, mengalihkan Bapak Ibu ya, mengalihkan perhatian alias dia loncat. Dia bilang, apa makna kul itu? Saya bilang jangan dulu lari ke sana mengenai kalimat. Kita baca dulu Arabnya dan terjemahannya. Sesuaikah dengan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6? Jangan bertakiyah, saya bilang. Dia tidak terima saudara ya. Dia memaksakan bahwa itu adalah perkataan Muhammad. Padahal itu jelas perkataan Allah. Kalau perkataan Nabi Muhammad itu adalah hadis. Nah, biasa saudaraku ya. Nah, Bapak Ibu, yang sampai akhirnya setelah diskusi bla 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 bla, dia loncat ke surat Al-Ikhlas juga. Lalu saya bertanya kepada Ustadz Yusuf PI tentang surat Al-Ikhlas, bahwa Yusuf PI ingin menghantam iman kekristenan, bahwa katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa. Nah, saya bertanya juga di surat Al-Ikhlas ayat pertama itu, Qul huwallahu ahad, katakanlah. Kalimat huwa di situ itu merujuk kepada siapa? Kul, katakanlah.
huwallah, dia. Nah, jadi dia di situ kalau kita melihat teks aslinya, dia di situ Bapak Ibu dibilang sama si Yusuf PI merujuk kepada Allah. Padahal kalau kita terjemahkan makna huwa itu artinya dia. Kalimat huwa artinya dia. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat kalimat dululah, kita lihat kalimat, habis itu kita lihat arti, baru penafsiran di situ. Ya, jangan ketika saya bertanya, huwa di situ ditujukan kepada siapa? Huwa itu kan artinya dia. Nah, dia di sini ditujukan kepada siapa? Oh, ditujukan kepada Allah. Jadi Allah berbicara, dia di sini juga kembali kepada Allah. Kenapa dia tidak mengatakan bahwa aku adalah Allah, Tuhan yang esa? Kenapa kul huwallahu ahad? Ada kalimat huwa di situ. Nah, dia coba bertakiyah Bapak Ibu. Nah, begitulah saudara ya, mereka tidak mau jujur. Di sini saudara kita bisa belajar. Mereka selalu suka menanyakan iman kekristenan, tetapi ketika imannya ditanyakan, mereka lari ke kiri, lari ke kanan, lompat sana, lompat sini. Katanya Ustadz, saudaraku ya, katanya Ustadz, kok begitu kualitasnya Yusuf PI? Luar biasa ini Bapak Ibu ya. Ilmu takiyahnya muncul. Dia mencoba untuk menafsirkan dan memaksakan kehendaknya bahwa itu harus sesuai dengan keinginannya. Nah, padahal kalau kita baca Arab, kita baca artinya, itu Bapak Ibu tidak seperti penafsiran mereka. Nah, mereka suka memberikan pemahaman tentang iman kita bahwa kita suka mentafsirkan sesuka hati kita, padahal mereka lebih parah mentafsirkan Bapak Ibu. Makanya antara ini dengan ini dengan ini, penafsirannya beda-beda. Menurut ini ya, menurut hukum ini begini, menurut hukum ini begini, menurut hukum sono begono, menurut hukum sono lagi begono. Tetapi kebanyakan kita mengambil ini. Kira-kira begitu saudaraku. Parah ya. Kita tidak bisa terlalu vulgar ngomong, nanti dianggap penistaan agama. Kusinya nanti saudara sendiri yang menilai ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah, Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.